Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Ramadanti, NIM 18591053. Saya berasal dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu RPP. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu ada hakikat RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau sering disebut dengan RPP ialah suatu rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema-tema tertentu yang mengarah pada silabus. Rencana pembelajaran meliputi yang pertama ada data sekolah berupa mata pelajaran kelas ataupun semester. Kemudian yang kedua materi pokok, ketiga yaitu alokasi waktu, keempat yaitu tujuan pembelajaran KD dan juga indikator pencapaian kompetensi, yang kelima materi pembelajaran, yang keenam metode pembelajaran, yang ketujuh media, alat dan juga sumber belajar, kedelapan langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir ialah penilaian. Kemudian yaitu yang kedua, landasan pengembangan RPP. Landasan sebuah pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran yang atau disebut dengan RPP dikembangkan dengan mengarah pada standar isi. Hal ini juga menyebabkan sudah dibahas dan dalam sebuah mata kuliah pengembangan kurikulum. Rencana pelaksanaan pembelajaran ini sudah suatu hasil dari perkembangan merupakan sebuah acuan operasional seseorang guru dalam melaksanakan suatu kegiatan pembelajaran yang berguna untuk suatu atau dua kali pertemuan yang berguna untuk menyelesaikan suatu konteks dasar. Kemudian juga ada komponen RPP. Komponen RPP yaitu antara lain yang pertama tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua materi pembelajaran, ketiga metode pembelajaran, keempat sumber pembelajaran, dan yang terakhir yaitu penilaian pembelajaran. Kemudian rambu-rambu pengembangan di dalam RPP. Yang pertama ada rencana pelaksanaan pembelajaran dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan suatu kegiatan belajar mengajar peserta didik dalam mencapai suatu upaya kompetensi dasar atau KD. Kemudian yang kedua, bagi setiap guru pada satuan pendidikan yang berkewajiban untuk menyusun sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran RPP secara lengkap dan juga sistematis. Yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran juga merupakan suatu rencana kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Dan yang keempat, seorang guru merancang penggalan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP untuk di setiap pertemuan yang telah disesuaikan dan juga dijadwalkan di suatu pendidikan tersebut. Dan yang kelima, mengacu pada sebuah kompetensi dasar atau KD yang memuat sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan peserta didik dalam mewujudkan ketercapaian dalam standar tingkat pencapaian perkembangan anak didik, yang juga mencakup pada penilaian agama dan juga moral, serta kognitif, bahasa, sosial, dan juga emosional, serta seni dalam berketerampilan. Yang keenam, membuat sebuah materi yang telah sesuai dengan sebuah kompetensi dasar dan juga dikaitkan dengan tempatnya. Kemudian yang ketujuh, memilih sebuah kegiatan yang selaras dengan muatan-muatan atau materi pembelajarannya. 8. Mengembangkan sebuah kegiatan main yang telah berpusat pada anak. Ke-9, menggunakan pembelajaran tematik. Ke-10, mengembangkan cara berpikir yang saintik. Dan yang terakhir, berbasis budaya lokal dan juga memanfaatkan lingkungan alam sekitar serta menjadikan media bermain untuk peserta didik. Itulah tadi presentasi saya mengenai pengembangan perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau sering disebut dengan RPP.
saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.